Namun ada suara aneh yang muncul. Kelihatan? Aman. Selamat malam, Sobat Kids Carry. Lama sudah tidak jumpa. Hari ini saya berada tepat di daerah Yogyakarta, tepatnya di area kawasan Gunung Merapi. Pada malam hari ini saya akan mencoba mengeksplor beberapa tempat yang memang dikenal oleh warga-warga sekitar sebagai tempat-tempat yang memang berbau mistis dan juga seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sana, dan juga sering atau banyak warga yang melihat makhluk astral atau hal-hal yang tidak kasat mata. Malam ini saya beserta beberapa teman akan mencoba mengeksplor beberapa tempat tersebut. Penasaran? Ikuti saya. Sobat Kids Carry, sebentar lagi kita akan menuju lokasi. Ada beberapa tempat atau beberapa titik yang menjadi tujuan kita. Semoga apa yang memang kita harapkan bisa terekam. Dan satu lagi, Kids Carry tanpa rekayasa. Selamat mengikuti. Sobat Kids Carry, saat ini saya sedang bersama seorang narasumber yang memang akan memandu perjalanan wisata malam kita malam hari ini. Perkenalkan dengan Mas Bayu. Mas Bayu, untuk destinasi pertama kita akan kemana? Untuk destinasi pertama yang jelas kita mau ke arah atas dulu. Untuk kemananya nanti kita tentuin setelah kita pengisian bahan bakar. Jadi nanti kita banyak tujuannya, ikutin aja perjalanan. Oke, penasaran kan? Ikutin terus. Perjalanan ke lokasi menggunakan mobil jeep memakan waktu kurang lebih 10-15 menit. Dan sesuai instruksi dari narasumber, lokasi pertama kita adalah Gerbang Merapi. Saatnya kita sampai ke Gerbang Merapi. Di sini narasumber dan kru ingin ngopi sejenak sekaligus menikmati indahnya tebing Merapi malam hari. Halo Sobat Kids Carry, saat ini Kids Carry sudah tiba di Gerbang Merapi, dimana di sini adalah tempat pemberhentian kita yang pertama. Kita akan melakukan istirahat sejenak, mengeksplor area di sini sebentar. Ikutin terus. Kabut sudah mulai tebal. Halo Pak. Halo. Ah, ini bos RWM. Halo, mana? Kita tiba di coffee area. Bang Ken, bagaimana di pemberhentian kita? Ini kita nih malam luar biasa, berkabut. Wow. Masih akan lanjut kita ya? Ya, tadi kita perjalanan dengan jeep wisata malam. Ya, Siap. aman. Aman. Oke, lanjutkan Bang. Semua berjalan dengan baik-baik saja. Sampai suatu ketika salah satu teman mencoba merekam keadaan sekitar. Namun ada suara aneh yang muncul. Teman-teman bisa mengoreksinya sendiri atau memberi penilaian sendiri. Ini suara apa?
di Gerbang Merapi. Halo Sobat Kids Carry, kali ini saya bersama dengan Mas Dian. Beliau adalah penduduk asal di sini dan dia akan coba menjabarkan atau menceritakan sedikit tentang lokasi yang sedang kita jadikan tempat peristirahatan kali ini. Halo Mas Dian, Ya, selamat malam. selamat malam. Ya Mas, boleh nggak diceritakan tentang atau bagaimana keadaan di sini pada saat terjadinya erupsi yang katanya tadi kita juga sempat melewati, yang dulu katanya banyak penduduk ada di situ tapi sekarang sudah banyak bangunan-bangunan yang memang sudah tidak ditempati lagi gitu ya. Boleh diceritakan sedikit Mas? Oke, saat ini kita berada di sekarang menjadi objek wisata Gerbang Merapi. Saat ini kita terletak di kurang lebih 5 kilo dari puncak Merapi. Jadi objek wisata ini dulunya adalah hutan pinus sama camping ground. Kemudian terjadi erupsi Merapi. Itu lewatnya itu kan Sungai Gendol. Nah, itu lava material serta awan panasnya itu terlempar sejauh kurang lebih 17 kilo di bantaran Sungai Gendol. Nah, rumah-rumah yang berada di pinggiran bantaran Sungai Gendol itu habis. Itu sampai radius kurang lebih 7 kilo dari puncak Merapi. 17 kilo dari puncak 17 Merapi. kilo ya. Nah, pada saat perubahan status siaga 1 menjadi awas itu, penduduk sudah diperingatkan kan ya? Sudah diperingatkan. Penduduk itu diperingatkan sejak status Merapi itu berstatus ke waspada. Jadi dari waspada itu masyarakat itu sebenarnya segala aktivitas yang berjarak kurang lebih 3 kilo dari puncak Merapi itu udah diperingatkan untuk berhati-hati. Jadi status Gunung Merapi itu sebenarnya ada 4 fase, ada 4 tipe. Itu yang pertama normal aktif, waspada, siaga, awas. Kemudian saat ini kita berada di level siaga, level Saat 3. ini ya. Saat ini itu sejak tahun 2018 sampai saat ini itu nggak ada penurunan aktivitas Gunung Merapi. Jadi setiap hari itu pasti ada guguran lava, cuman skalanya kecil. Kalau tahun 2010 itu kan mengarahnya ke arah selatan semua. Cuman kalau sekarang setelah pembentukan kubah lava baru itu mengarahnya ke arah barat, arah Jawa Tengah dan Magelang. Oh, seperti itu. Iya. Oke Mas, kalau begitu setelah di Gerbang Merapi ini kita akan kemana selanjutnya? Setelah ini kita akan berkunjung ke Bangker Kaliadem. Jadi Bangker Kaliadem itu adalah Bangker Kaliadem itu terletak di 4,5 kilo dari puncak Merapi. Sobat Kids Carry, saat ini kita akan langsung menuju ke lokasi. Tetap di Kids Carry Channel. Kita lanjut menuju Bangker Kaliadem, tempat kaki Gunung Merapi. Halo Sobat Kids Carry, saat ini kita sudah sampai di area Bangker Merapi. Kabutnya cukup tebal, jarak pandang menjadi sangat terbatas. Jadi tujuan bangker itu dibikin ketika ada bahaya awan panas itu warga dapat berlindung ke dalam bangker. Ya, Nah, itu dibangun pada tahun 2001, Oke, kemudian kita coba diresmikannya masuk. itu pada tahun 2005. Sama rekan-rekan. Seperti yang saya bilang tadi, itu tujuannya ketika ada bahaya awan panas, warga dapat berlindung ke dalam bangker. Tahun 2006 setelah peresmian Bangker Kaliadem, pada saat itu terjadi erupsi. ya. Nah, ketika itu ada 2 orang relawan tim SAR dari masyarakat sini itu membantu mengevakuasi warga di sekitar Bangker Kaliadem. 2 orang relawan itu belum sempat lari ke bawah, lari ke runtungan. 2 orang relawan itu langsung masuk ke dalam bangker karena posisi awan panasnya itu udah mulai Di mendekat. situ boleh? Ya. Boleh, masuk boleh. Oke, kita coba explore ke dalam.
Kelihatan Bu? Kelihatan? Aman? Assalamualaikum. Ya. Dulu erupsi itu yang di sini dengan Oh, ini area kamar mandi yang kita yang iya yang ditemukan pada saat lagi berendam itu Pak ya. Iya, betul. Terus yang satu di ruangan ini sama. Keliling Pak. Ya datang malam jadi sampai 2000. Ini betul. Ini kan ini tadi kan penuh. Bukan ini penuh buat ini masuk. Iya masuk ini penuh. Ini adalah area bunker yang saat ini sudah ditutup dan tidak dioperasikan kembali karena dianggap tidak mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat apabila erupsi terjadi karena sudah ada korban jiwa. Dan batu besar yang teman-teman lihat di tengah-tengah bunker ini adalah dulunya lava yang masuk ke dalam bunker sehingga dia mengeras. Jadi teman-teman bisa bayangkan sendiri setebal apa lava yang masuk pada saat erupsi di tahun 2010. Kalau di dalam hujan batu segitu kok bisa masuk. Nah, seperti yang di Gading juga Ada juga Pak. rumah pintunya segini. Tapi kok batunya bisa masuk. Yang kemarin aku ceritain pagi-pagi. Maksudnya? Tetapi ketika erupsi itu ternyata yang turun bukan hanya awan panas tapi juga disertai dengan material. Sehingga 2 orang relawan itu terjebak di dalam bunker. Nah, ketika itu kenapa bisa tahu ada 2 orang relawan di dalam bunker itu karena kontak-kontakan pakai HT. Ya, Selepas itu kan lost kontak. lost kontak ya. Nah, itu dicarilah intinya 2 orang relawan itu meninggal dunia. Yang satu ditemukan tepat di depan pintu bunker. Itu kan ada 2 pintu lapis baja. Yang dalam sempat tertutup tapi yang luar enggak tertutup. Yang satu itu ditemukan tepat di depan pintu bunker. Itu ada indikasi mau membuka pintu. Tetapi pada saat itu pintunya itu terblok atau tertutup oleh material. Yang satu ditemukan di bak kamar mandi. Itu ada indikasi mau mencoba mendinginkan badan di bak kamar mandi, tetapi pada saat mungkin ya. iya, tetapi pada saat itu airnya ikut mendidih. Nah, yang satu itu meninggalnya teroven. Nah, sejak saat itu bunker dianggap gagal dan ditutup permanen karena tidak efektif untuk perlindungan darurat dari erupsi Merapi. Nah, ketika digali itu suhu yang di dalam bunker itu masih mencapai kurang lebih 70 derajat. Iya, Setara sauna berarti ya. Iya, 70 derajat itu kan air mendidih. Iya, betul. Saat itu. Jadi kita bisa bayangkan kan ketika erupsi itu kan berapa ribu derajat. Lava panas yang menutupi bunker tersebut. Seperti itu, Mas. Oke, Mas Dian, terima kasih atas informasinya. Ini ruangan apa sebelah lagi? Bunker. Ini kamar mandi juga. Kamar mandi juga, Sam. ini dua pintu jebol. Wow, cukup tebal ya. Dia nggak ada oksigen nggak mau juga. Iya. Dengan suhu sekian derajat, ini bunker ini memang dulu itu begini jalan. Iya, dan ini iya. Nah, lihat noh.
ininya, kabutnya. Jelas banget tuh. Tuh, tebel banget ini. Oke sobat Kids Scary, seperti itulah suasana dari bagian dalam bunker di malam hari di bunker Merapi ini. Suasana cukup mencekam dan juga terasa aura-aura yang memang cuma bisa kita rasakan saja, tapi memang kamera belum menangkap apapun. Kita akan ke lokasi selanjutnya, jangan kemana-mana. Kita OTW ke Desa Mati ya? Itu ada api itu. Apinya kenapa itu? Ada yang lihat ya? Iya. Api apa ini? Coba lihatin terus nanti hilang. Terus nggak ada. Saya tidak lihat. Lihat nggak tadi? Tidak. Enggak lihat. Enggak. Sumpah. Iya, saya tidak lihat. Saya lihat. Serius lu pada bilang lihat? Saya tidak lihat. Coba. Ih, gua aja ngeliat lu udah jauh. Gua ngeliat bro. Coba masih nggak? Nggak ada. Oh itu yang sana, bukan? Alhamdulillah. Berarti ada yang dapat. Apaan? Dapet. Kalau orang sini nyebutnya Banaspati. Banaspati ya, memang Banaspati kalau api. Jelas banget tuh demi Allah. Iya. Nggak lihat. Sorry Pak. Oh hilang ya api. Iya. Oh iya. Nanti aja bangnya bahasnya di RBM ya. Oh itu api, itu api bukan? Oh masih. Berarti Oh, Banaspati. Bukan. Itu api besar lagi. Itu Pak. Itu orang bakar itu. Sabun ya? Heeh. Orang. Jadi kalau Banaspati bisa terbang ini. Pakai juga apa? Ya kan logikanya ini kan hutan ya. Iya. Oke, saya sudah mulai berasa. Main orang tengah malam siang lah, yang siang terbakar. Ya itu Pak. Iya, udah mulai beda kok. Yang empat itu sebelah mana ya? Ada apa? Yang Mana masal? kan yang tadi ceritain yang satu keluarga. Di kampung ini dulu banyak aktivitas penduduk. Namun setelah erupsi Merapi di tahun 2010, hanya menyisakan puing-puing tempat tinggal. Kalau yang kepingin itu bekas lahar dingin itu ya kan? Dan akhirnya kamera menangkap sesuatu. Enggak, yang ini yang kena dampak paling parah di lahar dingin itu. Lancar sama ini kan ya? Sama kepingan ya? Kita jangan hitung jumlah ya. Kita total kan 11. Itu rombongan. Jangan hitung rombongan ya. Bang Ate pernah ngebayangin nggak bang? Kalau Itu ada suara kalau KR ya? ngobrol Kali ya? sama Bang Ate ini bukan Bang Ate. Apa? Bukan gua bang. Iya, Nur Wahyu. Iya, itu kali ya? Air ya? Air? Iya. Mana? Ini suara kayak arus bukan? Itu rumah-rumah itu. Enggak ada. Air di sini. Suara gue jelas banget loh. Nggak ada air. Nggak ada ya? Dia mencoba membuat gua berhalu. Nah ini museum. Nah, kalau di sebelah sini ini boleh. Apa ini? Ini yang bekas rumah-rumah ini. Rumah-rumah udah tinggal dari doang pada di sini. Nah ini museum Sahartaku. Kita di sini, berhenti. Nah ini museum Sahartaku. Nah ini museum Sahartaku. Kita di sini, berhenti. Atau bagaimana? Rangka sapi. Oh iya, nanti gede. Yang jalan. Ini adalah museum apa? Museum Sisa Hartaku ya, Museum Sisa Hartaku. Yang gua mau Jadi di dalam sini adalah benda-benda peninggalan dari warga yang terkena erupsi 2010. di tahun 2010.
dengan semua barang-barang mulai dari hewan ternak itu banyak kerangka-kerangkanya untuk dijadikan sebagai pengetahuan untuk ke generasi berikutnya bahwa pernah terjadi hal yang sebegitu besarnya di daerah tersebut. Lokasi selanjutnya adalah kuburan massal. Ada yang janggal di lokasi tersebut. Hasil rekaman sempat terhapus dan kamera sempat ada yang mematikan sendiri tanpa sebab. Massal yang terjadi pada 2010, yang dimana banyak sekali makam yang berlabel atau bernama X. Bay, tadi nggak kerikot, Bay. Tadi nggak kerikot pas kita turun. Ini adalah nama-nama yang memang terdata, tapi hanya sebagian kecil aja ya. Sebagian kecil. Sebagian kecil saja. Karena Banyak memang yang ditulis Mr. X. Karena tidak bisa mengikuti. Oke, kita kembali. Jadi tadi yang Mas Dian ngomong nggak kerikot itu? Tiba-tiba lu ya? Ya, padahal orang udah dipencet. Orang gua tadi ngeliat tuh. Iya kan? Di kotanya tato hilang mati. Orang tadi pas di sini gua udah ngeliat jelas banget. Iya kan? Makanya kan gua bilang ayo lihat. Makanya gue langsung ambil tindakan, lu boleh turun nggak kan gitu kan? Tadi pas banget di depan itu juga mati tahu-tahu ya. Iya kan? Langsung gelap. Halo Sobat Kids Scary, demikianlah hasil dari eksplorasi tempat atau area Merapi kita pada malam hari ini. Ada ataupun tidak adanya sesuatu yang terekam kamera itu kembali lagi kepada yang memang ingin terekam ataupun memang tidak, karena memang Kids Scary apa adanya tanpa rekayasa, dan juga memang tidak semudah yang mungkin kalian lihat di tempat lain, bahwa banyak makhluk astral yang terekam ataupun terikut. Jadi kita kembalikan lagi kepada Yang Maha Kuasa, dan juga hal-hal gaib ataupun makhluk yang memang tidak mampu kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Jadi Sobat Kids Scary, terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa komen, like, share, atau subscribe agar channel ini bisa semakin maju. Atau kalian ingin komen lokasi atau daerah mana yang memang kalian rasa kalian pernah menemukan atau melihat sosok lain di sana, kalian bisa komen. Kalau memang terjangkau, Kids Scary akan ke sana. Jadi tetap di Kids Scary. Bye.